Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona an yukhlis a'malana lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, faya ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fadhal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, siapapun yang melihat tayangan vlog ini, terima kasih sudah hadir bersilaturahmi singgah di vlog tayangan ini, di kajian Menggapai Rahmat Allah, Jalan Ketenangan. Insya Allah hari ini kita silaturahmi, kita diskusi seperti biasanya, untuk bisa share, tidak kelebihan ilmu, tidak lebih pandai, namun alangkah indah dan eloknya untuk kita bisa sama-sama mempelajari sesuatu yang perlu kita ketahui dan kita pelajari, dan kita berbagi pengetahuan. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga untuk semua teman-teman, sobat-sobat tercinta yang melihat tayangan ini. Semoga bisa menjadi manfaat buat Anda semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah merahmati kita, memberikan nikmat yang tiada terhingga bilangan jumlahnya, inayah, hidayah, lindungan, apapun yang telah Allah berikan dan curahkan kepada kita sebagai nikmat yang tiada terukur, la tuhsuha, tidak dapat kita hitung-hitung bilangan jumlahnya. Alangkah indahnya dengan kerendahan hati kita untuk berucap syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat yang hak, yang baik, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam teriring tercurah selalu teruntuk yang terkasih junjungan alam, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, warisatul anbiya'i wal mursalin, sampai dengan kita umatnya yang selalu senantiasa istiqomah menjunjung tinggi ajaran-ajaran beliau selama hayat di kandung badan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul qiyam dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan topik atau tema mengenai jalan ketenangan. Apa itu ketenangan? Kita bahas pelan-pelan, semoga jadi manfaat. Jangan skip video ini supaya tidak salah persepsi dan pemahaman yang terpenggal-penggal. Insyaallah, amin. Kita mulai, oke? Baik, saudara, waktu terus berjalan tanpa selah henti sedetik pun, terus memapah tanpa bisa mundur sekejap pun. Seiring usia kita dan terus bertambah bilangan jumlahnya, mengurangi waktu sisa usia kita, dan mendekati tempat finish kita. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummati ajalu, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, setiap umat itu ada berhenti atau ajalnya, ya, ada tamatnya. Fa idza jaa ajaluhum, dan apabila ternyata terdapat ajal kepada kamu sekalian, la yastakhiruna sya'atan, tidak dapat untuk waktunya diundur ataupun diperpanjang sesaat pun. Dan sebaliknya, wala yastaqdimun, tidak juga bisa dimajukan atau dipercepat. Jadi setiap umat, kita semuanya yang hidup sebagai makhluk Allah, ada waktunya khatam, tamat, mata'u,
Ya, ada waktunya kita berhenti. Nah, sebelum kita dihentikan oleh Allah sesuai dengan kodrat kita masing-masing, maka insya Allah alangkah indahnya mengisi hidup ini dengan segala sesuatu yang baik dan jauh-jauh lebih baik lagi. Saudara, mari kita sadari sepenuhnya bahwasanya kita dikejar waktu. Setiap saat yang tak sejalan kecepatannya dengan keinginan kita. Walau kita beristirahat, atau bermalas-malasan, atau tidur sekalipun, namun sang waktu terus berjalan meninggalkan apapun kegiatan kehidupan kita. Seakan tak peduli dan tanggung jawab kita sendiri, setiap pribadi. Karena Allah sebagai sang Khalik memberikan kepercayaan waktu kepada setiap makhluknya, tergantung niat dan kemauan serta pemahaman makhluknya saja, bagaimana menjalankan kehidupannya masing-masing yang dia kelola sendiri. Jadi sebenarnya Allah memberikan waktu kepada kita, tergantung kita mau diapakan waktu ini. Kita sebagai pengisi waktu harus jauh-jauh lebih pandai lagi untuk menata kesempatan ini. Yang seringkali ada orang yang menyepelekan arti penting sebuah waktu. Gampang, besok masih bisa ketemu, hari besok masih bisa ketemu, main-main lagi, besok masih bisa kita ketemu temu kongko-kongko lagi, ngopi bareng. Belum tentu, saudara, karena kematian terus mengejar kita, yang waktunya misteri bagi setiap orang. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Saya tidak menakut-nakuti, tapi di sini adalah kita berdiskusi bagaimana caranya kita membuat amalia-amalia yang bisa menciptakan ketenangan jiwa kita dan juga menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita, sehingga rahmat Allah terus turun kepada kita. Apapun yang kita inginkan semoga menjadi kabul buat diri kita. Seringkali orang berdoa, katanya bilang begini, saya udah berdoa Ustaz terus menerus tapi kok nggak terkabul-kabul ya. Tidak terkabulnya itu ada berbagai macam alasan ya. Mungkin merupakan kodratnya Allah, belum waktunya bagi saudara, karena Allah pengatur yang terbaik buat diri saudara, buat diri kita semua. Atau juga memang kita belum memapas sesuatu yang jauh lebih baik yang diinginkan Allah, agar apa yang kita inginkan bisa terkabul. Jadi belajar kita untuk mencermati bagaimana tata cara dan adabnya untuk kita berdoa kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Kita membersihkan diri kita sendiri. Sedangkan Allah menyenangi sesuatu yang bersih, saudara. Bagaikan suatu gelas, kalau gelas berwarna hitam ataupun diisi minuman yang seperti kopi atau apa, ketika kita ingin masukkan warna lain yang indah, mungkin sirup, minuman-minuman lain, tidak bisa, saudara. Dikarenakan apa? Gelas sudah berwarna hitam dengan air hitam di dalamnya. Maka bagaimana caranya? Harus kita keluarkan, kan? Harus kita ganti airnya dengan yang bening supaya bisa dimasukin lagi sesuatu yang kita inginkan. Itulah hidup kita. Kalau sudah merasa diri kita banyak kotor dalam diri kita, maka kita bersihkan kembali, saudara. Bagaimana cara membersihkan itu? Yuk kita simak pelan-pelan bagaimana caranya kita memapa agar Allah mencintai kita dan setiap langkah kehidupan kita selalu ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita inginkan seringkali tidak tepat secara waktu, sikon, dan juga besaran harapan, ya, saudara. Gitu. Jadi berdoalah kepada Allah hal-hal yang terkait dengan kemudahan, dengan segala kemungkinan yang masuk di akal. Mungkin saja saudara berdoa yang di luar batasan itu boleh saja. Berdoa atau berhayal sekalipun adalah bagian daripada semangat sebenarnya. Silakan saja saudara ingin lakukan itu. Tidak ada dosa dan tidak ada salah. Itu menyemangati kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Atau kita memperdekatkan sesuatu hal yang kita inginkan, yaitu kita capai atau kita harap-harap agar lekas waktunya bisa kita tiba kepada kita dan bisa kita rasakan. Itulah hak setiap orang dalam kehidupan ini, saudara. Baik, saat kita tua, muda, miskin, kaya, senang, susah, senggang, sempit, serta hidup ataupun mati, tentunya semua itu adalah pilihan yang dijalankan oleh diri Anda sendiri, oleh setiap dari kita, saudara. Sobat-sobatku tercinta, setiap waktu yang kita nikmati ini adalah masa depan bagi kehidupan kita sebelumnya. Nah, mari kita coba sempatkan merenung. Janganlah sekali-kali kita sia-siakan waktu hidup kita ini dengan pembiaran kebebasan baik dalam berpikir
maupun tindak tanduk perilaku kita yang mengarah kepada kehancuran, yang dianggap kecil, sepele, namun sesungguhnya timbangan akhiratnya berat dan memberatkan kepada kumpulan keburukan catatan amalia kita kelak. Summa na'udzubillah. Mungkin sering kita mendengar kata menyesal, terbiasa diucapkan keseharian, menyesal selalu datang ataupun berada di belakang hari. Kali ini saya akan ajak Anda diskusi seputar waktu, ikhlas melalui jalan ketenangan. Sobatku tercinta, Allah menghendaki kita selalu menjadi makhluk yang tahu diri, akan bersyukur, ikhlas saat diatur, dan senantiasa mencari ketenangan. Kenapa begitu, saudara? Karena di dalam ketenangan itu ada banyak rahmat Allah, ampunan serta rizki yang kita harap-harap, dan kebaikan yang membuat hidup kita di dunia maupun di akhirat jadi tentram, bahagia sesuai dengan cita-cita masing-masing dari Anda. Jadi program utama adalah harus berada di jalan ketenangan. Kalau berjalan menuju ketenangan berarti Anda belum ada di tracknya, tidak on the track. Tapi kalau jalan ketenangan, Anda sudah berada di jalan ketenangan, tinggal Anda mempola mau seperti apa dan mau dibagaimanakan diri Anda ini. Insya Allah dalam ketenangan itu ada sumber-sumber kemuliaan dan kebaikan yang akan Anda dapatkan. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan suatu ketenangan di dalam hidup kita ini? Mari kita mulai dari sesuatu yang paling sering kita lakukan. Apa itu, saudara? Yang paling sering kita lakukan adalah marah, emosi. Ini adalah penyebab dari segala pintu rezeki dan keridhaan Allah Ta'ala tertutup. Karena itu merupakan nafsu amarah, yaitu tingkatan terendah dari 7 lapisan langit. Yang pertama nafsu amarah, kedua adalah luamah, terus sampai mutmainnah. Nanti di vlog berikutnya saya akan menjelaskan 7 lapisan langit yang dimaksud ini, saudara. Baik, kita akan membahasnya secara keislaman dan juga secara medis atau secara ilmu anatomi tubuh kita. Karena ini sangat berkaitan dengan keberadaan kita sebagai manusia, segala kekuatan yang ada dalam tubuh kita akibat adanya dampak negatif dari amarah tadi atau marah. Oke? Di dalam Islam, marah adalah perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Al-Quran dan hadis menganjurkan umat Islam untuk senantiasa menahan amarah. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang larangan marah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sampaikanlah suatu perkataan kepadaku dan ringkaslah, mudah-mudahan aku memahaminya." Demikian pertanyaan dia kepada Rasulullah. Dan baginda Rasul SAW menjawab, "Jangan marah." Lalu aku mengulanginya berkali-kali, katanya. Semua dibalas oleh Rasulullah SAW dengan sabda, "Jangan marah." Mari kita bahas secara medis. Ini saya kutip dari sebuah literatur ya yang ada di blog yang saya baca ya. Dan hampir sama beberapa literatur ini. Secara medis dapat kita petik beberapa ilmu bahwasanya amarah memiliki dampak buruk bagi kesehatan atau kelangsungan hidup kita. Dilansir dari beberapa media dapat saya angkat ke dalam bahasan materi kita kali ini. Di antaranya, ragam dampak buruk marah bagi kesehatan. Yang pertama adalah melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang keseringan marah atau mudah marah sehingga bisa jatuh sakit. Dari ilmuwan di Harvard University menemukan pada orang sehat bahwa hanya meminta mereka untuk mengingat pengalaman marah dari masa lalunya dapat menyebabkan penurunan selama 6 jam dalam kadar antibodi imunoglobin A, yaitu garis pertahanan pertama sel melawan infeksi. Jadi jika tidak mau jatuh sakit, maka carilah beberapa strategi yang efektif dalam menanggulangi kemarahan Anda. Contoh misalnya, bisa mengkomunikasikan secara tegas, memecahkan masalah dengan cara lain yang lebih efektif, menggunakan humor, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah menyebabkan depresi. Orang yang mengalami marah sering mengalami depresi, menunjukkan kemarahan yang pasif, cenderung menyimpan amarah mereka itu, mengambil suatu tindakan. Oleh karena sebab itu, bagi Anda yang sedang berjuang melawan depresi bercampur amarah, dianjurkan untuk menyibukkan diri saja.
berhenti berpikir terlalu banyak. Aktivitas seperti bersepeda, bermain golf, menyulam bisa menjadi obat-obat, atau dengan cara Anda sendirilah, bernyanyi, menulis, atau mengerjakan hobi-hobi Anda, sehingga itu membuat ketegangan dan keregangan urat-urat saraf menjadi lebih rileks. Insya Allah itu akan menjadikan Anda lebih sehat. Yang ketiga adalah merusak paru-paru. Ini jadi nggak mesti orang yang merokok saja yang bakal rusak paru-parunya. Ternyata ini hasil riset ya. Meskipun Anda bukanlah seorang perokok katanya, tetapi bisa merusak paru-paru bila Anda sering marah-marah. Berdasarkan hasil penelitian sekelompok ilmuwan di Harvard University terhadap 670 pria selama 8 tahun lamanya. Pria yang keseringan marah memiliki kapasitas paru-paru yang memburuk ya secara signifikan, sehingga meningkatkan risiko mengalami masalah pernapasan ya. Para peneliti juga berpendapat bahwa peningkatan hormon stres pada saat marah dapat menciptakan peradangan di saluran udara. Itu ya, sampai sedahsyat itu ya. Jadi nggak orang yang merokok saja ternyata yang bakal rusak paru-parunya, atau tidak menghirup sesuatu yang merusak apalah gitu, zat-zat kimia yang merusak. Ternyata ini juga bagian daripada cara mengerusak tubuh kita ya. Yang keempat ya, meningkatkan risiko penyakit jantung. Sering marah berdampak negatif pada kesehatan jantung Anda. Kemarahan dapat memicu perubahan fisiologis yang mempengaruhi darah ya, sehingga dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Masalah terkait untuk sementara itu. Dilansir dari Harvard Health Publishing, penelitian menunjukkan bahwa dalam 2 jam setelah ledakan amarah, seseorang itu berisiko lebih tinggi mengalami serangan jantung, nyeri di dada atau angina, atau risiko irama jantung. Hal tersebut dikarenakan kemarahan menyebabkan keluarnya hormon stres seperti adrenalin yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan tekanan darah meningkat drastis. Itu ya saudara. Jadi yang keempat ini berisiko terhadap penyakit jantung. Jadi jantung nggak hanya dari kaget atau dari makanan atau kurang sehatnya sirkulasi darah, tapi ini juga jadi suatu penyebab ya. Salah satu penyebab bisa menyebabkan berisiko terhadap penyakit jantung ya, dengan sering marah. Yang kelima, memperburuk kecemasan. Ini sering-sering kali ya. Jika Anda memiliki gangguan kecemasan, penting untuk diperhatikan bahwa kecemasan dan kemarahan itu sering berjalan beriringan atau seiring atau seimbang ya. Studi tahun 2012 diterbitkan dalam jurnal Cognitive Behavior Therapy menemukan bahwa kemarahan dapat memperburuk gejala gangguan kecemasan umum, suatu kondisi yang ditandai dengan kekhawatiran berlebihan dan tidak terkendali yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari bagi pengidapnya. Itu ya, ternyata memperburuk untuk cemas ya, cemas berlebihan ya. Tidak saja hanya dari berbagai penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat misalkan kayak MAH ataupun penyakit-penyakit lain yang menimbulkan paranoid, hal yang terkait dengan kecemasan berlebihan ya, seperti ini ya. Ternyata dari amarah juga bisa memperburuk keadaan untuk jadi cemas berlebihan. Yang terakhir adalah yang keenam, meningkatkan risiko stroke. Jadi stroke nggak selalu harus dari aktivitas yang salah, cara pola makan yang salah, cara pola hidup yang kurang teratur. Ternyata ini juga salah satu sebab untuk meningkatkan risiko stroke. Katanya gini, bila kamu sering marah, sebaiknya hati-hati karena dapat berisiko mengalami stroke. Kondisi ini terjadi akibat pembekuan darah ke otak atau pendarahan di dalam otak naik lebih tinggi setelah ledakan amarah. Namun kabar baiknya Anda dapat belajar mengendalikan amarah dengan cara mengidentifikasi pemicu kemarahan tersebut dengan mencari cara untuk mengubah respon Anda saat Anda ingin marah. Coba bernapas dalam-dalam, komunikasikan secara tegas, atau tinggalkan pemicu kemarahan tersebut. Baik, itulah beberapa dampak buruk dari keseringan marah bagi kesehatan tubuh Anda. Alangkah baiknya jika Anda berlatih untuk mengendalikan emosi agar tidak menimbulkan efek buruk bagi tubuh dan juga hubungan sosial Anda. Stay healthy, oke? Kali ini saya akan kaitkan dengan bahasan dalam ilmu tauhid atau ma'rifat. Amarah adalah nar atau api atau neraka atau musnah. Karena memunculkan amarah bersifat egosentripetal, cenderung negatif, dan berada di tingkat terendah, yaitu nafsu amarah, berada di langit pertama di antara 7 lapisan langit. Pada keadaan ini jiwa tidak akan tenang dan pergeseran kesadaran serta out of focus dalam berpikir, sehingga mendorong untuk tidak terkontrolnya nafsu dan alam pikiran.
Begitu pula keadaan saat datang malaikat Jibril membagikan rezeki, maka tertolak karena ketidaksiapan syarat bersih yang tidak tercapai. Dan juga begitu dengan saat Allah memberikan hidayah, rezeki ataupun informasi apapun kepada kita, maka akan tertolak dikarenakan Anda sering dikuasai emosi yang tinggi. Kapan itu terjadi? Saat marah bergejolak atau naik darah atau naik pitam, seringkali orang sebutnya gitu. Jadi tingkat kesadaran yang menurun dan Allah memberikan penalti sebagai pelanggaran, yaitu memberikan dosa kepada setiap makhluknya, bahkan melaknat sekalipun ya. Sehingga inilah yang memusnahkan, mendeleting sistem amal-amal yang telah Anda kumpulkan, sehingga saat seperti itu dikatakan Anda adalah kafir. Jadi kafir ini nggak selalu ada di luar agama Islam, ataupun orang-orang bukan beragama Islam, bukan Muslim. Kafir artinya adalah, dalam tata bahasanya adalah berarti hapus. Jadi apa yang dihapus, saudara? Yaitu pahala Anda sendiri. Apa yang telah Anda kumpulkan, Anda hapus dengan keburukan-keburukan baru yang Anda ciptakan. Jadi jiwa yang tenang adalah persyaratan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayatnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30, Allah berfirman, Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fil ibadi wadkhulil jannah. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Apa ini artinya, saudara? Jadi wahai jiwa yang tenang dengan zikir dan iman kepada Allah, dan juga tenang dengan apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman, yaitu nikmat surga. Pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dengan pemuliaan dari Allah kepadamu, dan Allah telah meridhoinya. Masuklah ke dalam rombongan hamba-hamba Allah yang saleh. Masuklah ke dalam surgaku bersama mereka. Saudara, seringkali kita merasa bahwa diri kita pribadilah menjadi hamba Allah. Itu kata kita, saudara. Pengakuan itu ada pada diri kita. Sedangkan bagi Allah belum tentu. Mungkin Anda tidak memenuhi persyaratan-persyaratan mutlak yang Allah inginkan dari kita. Atau Allah dalam firman-Nya, "Mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, diberikan kebaikan dengan cara difahamkan atau dipandaikan ilmu agamanya. Jadi Allah senang kepada orang-orang yang mau berpikir. Nah, ini juga sebagian dari jalan untuk berpikir. Saya ajak Anda untuk berpikir bahwasanya Allah mencintai ketenangan. Baiklah, sobat-sobat tercinta, sampailah di akhir pembahasan materi kita, kajian kita di kesempatan kali ini. Dapat kita simpulkan bagaimana agar kesempatan yang agung ini tidak terlewatkan dan lepas dari genggaman kita. Progres ataupun terapi yang harus Anda lakukan untuk bisa menjadi hidup menjadi tenang, cara berpikir jadi tenang, hati menjadi tenang dan tentram. Yang pertama, saudara, lakukan terapi kebiasaan untuk menarik nafas saat apapun yang memancing emosi, dan jaga terus agar tetap tenang. Ya, jadi ketika saudara terpancing emosi, perkataan orang keras ataupun orang mengajak sesuatu hal yang membuat Anda emosional tambah tinggi, darah Anda naik atau hitam ataupun naik, ya, hindari, tetap tenang, tahan napas dengan baik, dan pertahankan itu sehingga jiwa Anda menjadi tenang. Yang kedua, jika Anda senggang ataupun Anda menyempatkan diri ataupun Anda membiasakan diri, lakukan zikir untuk menenangkan hati. Karena di dalam surat A'raj ayat 27 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram atau tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang atau tentram. Saudara, lakukan itu, dibiasakan mungkin dengan bacaan istighfar ataupun syahadat atau salawat. Lebih sering saya kecenderungan yang biasa kita lakukan adalah salawat. Misalkan kita baca salawat kemanapun kita, asal di tempat-tempat yang bersih, saudara. Berzikir di mana saja, tidak mesti di atas sajadah ataupun tidak mesti sehabis sholat saja. Tapi sering-seringlah membiasakan lidah Anda agar terus berzikir kepada Allah. Ya, caranya kita takorup atau mendekatkan diri kepada Allah paling mudahlah dengan cara berzikir, saudara. Ya, sehingga itu menjadikan kita terbiasa.
terbiasa mengucap kalimat Allah, ya, kalimat-kalimat mulia tentang nama-nama Allah. Insya Allah Allah juga menyenangi itu, ya. Allah yahib. Jadi kalau memang kita contoh aja, saudara ketika disukai oleh seseorang, maka sering-sering disebut namanya, saudara merasa senang. Begitu pula dengan Allah. Bahwasanya Tuhan tidak merugi barang siapa hamba-hambanya tidak ingin beriman kepadanya. Tapi kita yang membutuhkan keberadaan Allah pada diri kita. Untuk apa? Untuk ketenangan hidup kita, keberhasilan hidup kita, ya kan? Untuk mendapatkan jannatin naim, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin juga berakhir dengan husnul khotimah, sehingga kesinambungan dari mulai kita lahir hingga kita wafat, hingga suatu ketika Allah hidupkan lagi, karena di dalam ayatnya jelas kata Allah, wa yumitukum wa yuhyikum wa yumitukum, terus itu berulang kali, dimatikan, dihidupkan, dan dimatikan kembali. Jadi itu merupakan suatu proses, ya, lingkaran yang terus menerus bersimbiosis seperti itu, ya. Jadi kita ada kehidupan lain selain di kehidupan sekarang di dunia, masih ada kehidupan lain di alam yang lain yang suatu ketika Anda akan menjamahnya. Semua dari kita pasti akan ketemu dengan alam itu, ya. Berikutnya adalah yang ketiga adalah ikhlaskan dan sadari bahwa semua itu sudah dalam pengaturan Tuhan. Seringkali kita memprotes kepada Allah, kenapa tidak adil kepada diri saya dengan cara bla 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 bla, apapun Anda protes kepada Allah. Hindari kata protes kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menjadi qadar, saudara. Karena ketika menjadi qadar, Anda tertulis sebagai apa? Sebagai orang-orang yang benar-benar memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada barisan orang-orang yang kafir, menjadi musuh-musuh Allah. Bagaimana alangkah baiknya saudara sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah, jadikan pipi Anda sebagai kertasnya, air mata Anda sebagai tintanya. Tuliskan situ dan bisikan kepada Allah apa-apa yang menjadi keberatan hidup Anda, apa-apa yang menjadikan halangan ataupun ujian-ujian bagi Anda, yang berat bagi Anda. Ucapkan kepada Allah, biarlah hanya Anda dan Allah saja yang tahu rahasianya ini. Jangan sebar kepada orang lain rahasia Anda, keburukan Anda, atau kesulitan Anda ceritakan kepada orang lain. Biarlah Allah saja yang tahu. Sehingga Anda menjadikan orang-orang yang pilihan Allah, dan bertemanlah dengan baik kepada Allah. Ati Allah wa ati Rasul, ikuti Allah dan ikuti Rasul. Kalau ngomong doa-doa sudah banyak saudara hafalkan, ada saudara dawamkan, ya. Saudara biasakan doa itu, mungkin belum berhasil. Jangan pakai doa-doa yang membuat diri Anda sulit untuk memahaminya, saudara. Pakai doa yang paling mudah buat diri Anda sendiri. Pakai bahasa Indonesia lebih cukup, karena Allah mengerti berbagai macam bahasa. Allah mengerti isi hati kita. Ucapkan dengan baik. Jadi ikhlaskan dan sadari bahwa semua itu adalah dalam pengaturan Tuhan. Yang keempat adalah semua bisa diselesaikan dengan ketenangan, dan itulah sebaik-baiknya hamba Allah. Yang kelima adalah terus ingat dan dengungkan di benak dan pikiran bahwa emosi adalah saat setan sedang menggosok Anda agar mengikuti ajakannya. Jadi ingatlah, setiap Anda emosi, amarah, Anda sedang berteman dengan setan. Karena Anda sedang berada dalam alam setan. Karena Anda tidak terkontrol, emosi, matanya memerah, wah, memuncak. Itu tidak jadi tujuan hidup orang yang baik, ihsan. Yang keenam adalah setiap Anda menggagalkan amarah dapat satu derajat ketinggian dan termasuk orang yang soleh dan beriman, serta mendapatkan ganjaran pahala dan beribu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk surganya yang Allah siapkan buat orang-orang yang seperti itu. Oke, ya, ini janji Allah. Wa'dallahil haq. Janji Allah pasti benar. Yang ketujuh adalah yakinlah Anda orang yang menang di mata Allah. Ya, dengan Anda menahan emosi, Anda sudah menang di mata Allah. Yang kedelapan, berarti tidak sia-sia sholat Anda selama ini. Bukankah sholat itu menjauhkan perbuatan keji dan munkar? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, coba Anda kilas balik lagi, ya, merenungkan diri. Kalau Anda sering sholat, rajin sholat, ibadah, tapi emosi tetap jalan, marah-marah tetap jalan, berkata-kata kasar, fasik, terus berkata-kata yang menghujat orang lain, menghina orang lain, Masya Allah. Jadi nggak ada gunanya sholat Anda. Artinya sia-sia. Barang siapa melakukan ibadah tidak dengan pengetahuannya, maka akan sia-sia. Udah tahu pengetahuannya, dijalankan dengan baik ibadahnya, tapi dirusak oleh kepribadian Anda sendiri. Sehingga suatu ketika di yaumul qiyam, di yaumul hisab, ketika Anda ditanya oleh Allah, Jibril, katanya, mana coba cek berapa banyak amaliyah yang dia pernah perbuat di alam dunia.
ternyata kosong. Padahal Anda rajin ibadah, sodako rajin, sholat rajin, puasa rajin, ibadah rajin, naik haji, berangkat ke tanah suci. Tapi semuanya Anda gugurkan di deleting system yang saya bilang tadi. Itu disebut dengan bangkrut. Ya, ada umat-umat yang tidak bisa dibela oleh Rasulullah di yaumul hisab, tidak mendapat syafaatnya. Ini umat-umat macam gini, saudara. Yang golongannya pun nggak ada tadi barisannya. Itu umat yang disebut dengan bangkrut. Amalannya habis kosong tanpa dia sadari. Dianggap sepele, ternyata menjadi-jadi sehingga tidak ada satupun yang tersisa yang menyelamatkan hidupnya di yaumul hisab kelak. Summa na'udzubillah min dzalik. Oke. Yang kesembilan, bersyukurlah amal kebaikan Anda tidak terhapus oleh keburukan amal Anda itu. Sehingga Anda bukan termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya, karena tidak menghapus amalia Anda sendiri. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ke-10 terakhir, akan datang hadiah dan kegembiraan yang baru sebagai ganti kesolehan Anda tadi. Allah selalu memberikan hadiah, saudara. Apa sudah saudara kerjakan. Dan wala yamunan nakiro, nggak akan dirugikan sedikit pun. Apapun sudah Anda kerjakan, diberikan ganjaran oleh Allah. Allah real. Apa yang Anda kerjakan, baik jadi baik. Buruk akan jadi buruk. Real ya. Jadi ketika Anda juga sudah menanam keburukan, maka nikmati keburukan itu sendiri. Anda sudah menanam kebajikan, maka kebajikan itu akan Anda tuai sendiri, insya Allah. Ya, coba Anda praktekkan dan jalankan kebiasaan menahan amarah ini. Yakinlah Allah memberikan ampunan serta mengabulkan doa-doa Anda. Karena di dalam tenang Allah hadir berkunjung kepada Anda dan ridho memberikan nikmat serta mengabulkan apa yang Anda harapkan, insya Allah. Ini yang menjadikan orang sering tidak terkabul doanya karena masih jadi seseorang yang pemarah dan pengemban emosi. Jadi seringkali orang, kok doa saya nggak terkabul-kabul ya, coba hindari amarah itu. Mungkin sering-sering emosi. Kalau emosi itu nggak harus marah-marah yang dengkian juga, iri juga sama, saudara. Bagian daripada amarah, saudara. Karena sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya timbulnya amarah. Dengan Anda bisa melakukan terapi-terapi ini, insya Allah hidup Anda akan jauh lebih sehat, lebih baik lagi, dan juga mendapatkan lindungan, ampunan, serta maghfirah, inayah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara perlu diingat, memang perlu kita ingat sebenarnya kebaikan apapun yang Anda lakukan tidak mesti seiring waktu dan situasi kondisinya dengan keberhasilan yang Anda harapkan di dunia. Artinya gini, kita berbuat baik kok nggak dibalas langsung ya. Kita berbuat banyak, ternyata amal-amal kita merasanya itu perasaan kita ya, amal-amal kita catatannya banyak. Ternyata kok nggak dibalas, kita tetap hidupnya susah, tetap ini nggak terkabul doa-doanya. Saudara jangan pernah bersalah sangka kepada Allah. Ingat tadi, siapapun yang bersalah sangka kepada Allah maka jadi musuh-musuh Allah. Dan siapapun, sebaliknya saudara, siapapun yang mengharapkan pahala yang terlalu berlebih-lebihan, ini dapat pahalanya ya, ini akan dapat pahala, ini akan dapat pahala. Anda mengajar pahalanya bukan keridhaan Allah, maka Anda juga termasuk musuh-musuh Allah. Ingat-ingat, seperti hanya hal kecil ya. Saudara ingin menyuruh seseorang, tukang misalkan ya, untuk mengerjakan perbaiki genteng rumah saudara. Tapi belum juga selesai Anda ngomong, dia bilang, sini bayar dulu sama gua. Sini bayar dulu buat gua nipiro. Kerjaan belum tahu hasilnya seperti apa, kapan mau dikerjakan, tapi sudah minta bayaran di awal. Seperti itu kira-kiranya. Kita senang atau tidak? Tidak senang, apalagi Allah. Belajar ikhlas, mukhlisina lahudina. Yang tadi saya sebutkan di awal, wa ma umiru illa liya'budullah. Mukhlisina lahudina. Agama ini dijadikan daripada ketenangan, keikhlasan. Ya, ini dari sebuah keikhlasan, insya Allah. Tapi yakinlah bahwa janji Allah pasti benar. Dan Allah Maha tahu akan segala apa yang terbaik buat hidup Anda dan diri Anda. Mari jaga silaturahmi, tebarkan kebaikan dengan memberi contoh terapi jaga diri dari amarah. Insya Allah Anda adalah pembawa berkah dan keselamatan bagi orang lain, dan ini jadi sodakoh jariah Anda sendiri. Subhanallahi wa bihamdi. Akhirul kalam, afwa wa minkum, walahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.